Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Latifa dengan NIM 240600014. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada buku Makroekonomi Menkyu edisi ke-6 pada bab 9 dengan judul Pengantar Fluktuasi Ekonomi. Fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi merupakan fenomena yang sangat penting dalam makroekonomi karena menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi suatu negara berubah dalam jangka pendek. Dalam kenyataannya, tidak ada negara yang ekonominya selalu stabil. Selalu pada periode di mana ekonomi tumbuh dengan cepat, tetapi ada juga periode yang di mana ekonomi mengalami perlambatan atau bahkan penurunan. Fluktuasi ekonomi biasanya tercermin dalam perubahan indikator makro seperti produk domestik bruto atau disebut juga dengan PDB, tingkat inflasi dan juga pengangguran. Ketika ekonomi sedang mengalami peningkatan aktivitas, maka PDB akan meningkat, pengangguran menurun, dan pendapatan masyarakat naik. Sebaliknya, ketika ekonomi menurun, maka produksi akan berkurang, pengangguran meningkat, dan daya beli masyarakat pun ikut menurun. Dalam praktiknya, fluktuasi ekonomi ini terjadi dalam pola yang disebut dengan siklus bisnis, yang dimana siklus bisnis ini terdiri dari beberapa fase, yaitu ekspansi yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi meningkat, puncak yang disebut dengan titik tertinggi sebelum turun, kontraksi atau resesi yaitunya penurunan ekonomi, dan titik terendah yang disebut dengan depresi. Setiap fase memiliki karakteristik yang berbeda dan berdampak pada berbagai sektor ekonomi. Faktor penyebab fluktuasi ekonomi sangat beragam. Dari sisi internal, misalnya perubahan tingkat konsumen masyarakat, naik turunnya investasi, serta kebijakan pemerintah seperti pajak dan belanja negara. Dari sisi eksternal, fluktuasi bisa dipicu oleh krisis ekonomi global, perubahan harga minyak dunia, atau peristiwa besar seperti pandemi. Memahami fluktuasi ekonomi sangat penting karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, ketika terjadi resesi, banyak orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan menurun. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang tepat. Di sini terdapat contoh kasus dari fluktuasi ekonomi, yang dimana saat pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi karena aktivitas ekonomi dibatasi. Banyak usaha tutup, pengangguran meningkat, dan pendapatan masyarakat menurun. Namun, setelah pandemi mereda, ekonomi mulai pulih karena ada aktivitas kembali normal. Ini menunjukkan bahwa fluktuasi ekonomi adalah proses naik turun yang nyata terjadi. Adapun fakta tentang siklus bisnis, yang dimana siklus bisnis adalah pola pergerakan naik turun kegiatan ekonomi yang terjadi secara berulang dalam waktu tertentu. Terdiri dari 4 fase utama, yaitu ekspansi, puncak, resesi, dan juga depresi atau titik terendah. Durasi siklus bisnis tidak tetap, bisa berlangsung beberapa tahun dan sulit diprediksi secara pasti. Fluktuasi dalam siklus bisnis mempengaruhi output atau produksi, pendapatan masyarakat, dan juga tingkat pengangguran. Hampir semua sektor ekonomi terdampak, baik sektor industri, perdagangan maupun jasa. Selama fase ekspansi terjadi peningkatan investasi, konsumsi, dan kesempatan kerja. Selama fase resesi terjadi penurunan produksi, peningkatan pengangguran, dan melemahnya daya beli. Kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk merendam dampak negatif dari siklus bisnis.
Pada siklus bisnis merupakan gambar nyata dari fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam suatu negara. Siklus ini menunjukkan bahwa perekonomian tidak selalu tumbuh secara terus-menerus, melainkan mengalami periode naik dan turun secara berulang. Dalam teori ekonomi, siklus bisnis dibagi menjadi 4 tahap utama, yaitu ekspansi, puncak, resesi, dan juga depresi. Pada fase ekspansi, kegiatan ekonomi mengalami peningkatan, produksi barang dan jasa meningkat, investasi bertambah, dan lapangan kerja semakin luas. Kondisi ini biasanya diikuti dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan juga daya beli. Setelah mencapai titik tertentu, ekonomi akan mencapai puncak, yaitu kondisi di mana pertumbuhan mencapai titik maksimum sebelum akhirnya menurun. Selanjutnya, ekonomi akan masuk ke fase resesi, yang dimana pada fase ini terjadi penurunan aktivitas ekonomi, produksi menurun, perusahaan mengurangi tenaga kerja, dan pengangguran meningkat. Jika kondisi ini berlangsung lama dan semakin parah, maka dapat mencapai titik terendah yang disebut dengan depresi. Yang menarik pada siklus bisnis tidak memiliki pola waktu yang pasti. Tidak ada yang bisa memprediksi dengan tepat kapan suatu ekonomi akan mengalami resesi atau ekspansi. Oleh karena itu, siklus bisnis menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, dampak siklus bisnis dirasakan hampir di semua sektor ekonomi. Misalnya pada sektor industri akan mengalami penurunan produksi saat resesi. Sektor perdagangan mengalami penurunan penjualan dan sektor jasa juga akan mengalami penurunan permintaan. Adapun contoh kasus dari siklus bisnis, yang dimana krisis ekonomi global tahun 2008 menyebabkan banyak negara mengalami resesi, yang dimana banyak perusahaan besar bangkrut, perbankan mengalami krisis, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan di seluruh dunia. Selanjutnya itu horizon waktu dalam makroekonomi. Analisis makroekonomi dibedakan menjadi jangka pendek dan juga jangka panjang untuk memahami dinamika ekonomi secara lebih akurat. Dalam jangka pendek, harga dan upah bersifat kaku atau sticky, sehingga tidak langsung menyesuaikan terhadap perubahan ekonomi. Ketidakseimbangan seperti pengangguran dan inflasi lebih sering terjadi dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, harga dan upah bersifat fleksibel dan ekonomi cenderung kembali ke kondisi keseimbangan penuh atau full employment. Output jangka panjang ditentukan oleh faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan juga teknologi. Kebijakan ekonomi jangka pendek lebih fokus pada stabilitas ekonomi, sedangkan kebijakan jangka panjang lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi. Dalam makroekonomi, penting untuk membedakan antara analisis jangka pendek dan juga jangka panjang, di mana keduanya ini memiliki karakteristik yang berbeda. Pada jangka pendek, harga dan upah tidak langsung menyesuaikan terhadap perubahan permintaan dan juga penawaran. Hal ini disebut dengan istilah sticky prices atau kekakuan harga. Akibat dari kekakuan ini, dalam jangka pendek sering terjadi ketidakseimbangan seperti pengangguran dan juga inflasi. Misalnya ketika permintaan turun, perusahaan tidak langsung menurunkan harga, tetapi justru mengurangi produksi dan juga tenaga kerja. Sebaliknya, dalam jangka panjang, harga dan upah dianggap fleksibel, yang artinya pasar akan menyesuaikan diri sehingga tercapai keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran. Dalam kondisi ini, ekonomi akan berada pada tingkat output potensial atau full employment. Perbedaan ini sangat penting dalam menentukan kebijakan ekonomi. Dalam jangka pendek, pemerintah biasanya fokus pada kebijakan stabilisasi seperti menurunkan suku bunga atau meningkatkan pengeluaran. Sedangkan
Dalam jangka panjang, fokusnya adalah meningkatkan produktivitas melalui pendidikan, teknologi, dan juga investasi. Di sini terdapat contoh kasus dari hal tersebut, yang dimana ketika terjadi krisis ekonomi, pemerintah biasanya memberikan stimulus dalam jangka pendek untuk meningkatkan konsumsi. Namun, dalam jangka panjang, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM. Selanjutnya itu permintaan agregat atau agregat demand. Permintaan agregat adalah total permintaan terhadap barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga. Terdiri dari 4 komponen utama, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat dan tingkat kepercayaan konsumen. Investasi dipengaruhi oleh suku bunga ekspektasi keuntungan, dan kondisi ekonomi. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan fiskal yang dapat mendorong atau menahan pertumbuhan ekonomi. Ekspor neto dipengaruhi oleh nilai tukar dan kondisi ekonomi global. Kurva permintaan agregat memiliki kemiringan negatif karena hubungan terbalik antara tingkat harga dan juga jumlah output. Pergeseran kurva AD dapat terjadi akibat perubahan kebijakan, pendapatan, atau kondisi global. Permintaan agregat merupakan konsep penting dalam makroekonomi yang menggambarkan total permintaan terhadap barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Permintaan ini terdiri dari 4 komponen utama yang dimana yaitu konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Konsumsi merupakan komponen terbesar dalam permintaan agregat dan sangat penting dan sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, maka konsumsi cenderung meningkat. Investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan ekspektasi keuntungan di masa depan. Jika suku bunga rendah, maka investasi cenderung meningkat. Pengeluaran pemerintah juga berperan penting dalam permintaan agregat. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pengeluaran untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, ekspor neto dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan nilai tukar. Kurva permintaan agregat memiliki kemiringan negatif, yang berarti bahwa ketika tingkat harga naik, maka jumlah permintaan terhadap barang dan jasa akan ikut menurun. Sebaliknya, ketika harga turun, maka permintaan akan menaik atau akan meningkat. Contoh kasus dari permintaan agregat, ketika pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, daya beli meningkat sehingga konsumsi naik. Hal ini menyebabkan permintaan agregat meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penawaran agregat atau aggregate supply. Penawaran agregat adalah total jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dalam suatu perekonomian. Dibedakan menjadi penawaran agregat jangka pendek atau SRAS dan jangka panjang atau LRAS. Dalam jangka pendek, harga bersifat kaku sehingga kurva SRAS menanjak. Sedangkan dalam jangka panjang, harga fleksibel sehingga kurva LRAS vertikal. Faktor yang mempengaruhi penawaran agregat antara lain biaya produksi, upah, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Kenaikan biaya produksi akan menggeser kurva SRAS ke kiri, sedangkan peningkatan teknologi akan menggeser kurva LRAS ke kanan. Penawaran agregat menentukan kapasitas produksi suatu negara. Adapun contoh kasus dari penawaran agregat atau agregat supply, yang dimana
Kenaikan harga BBM menyebabkan biaya produksi meningkat, sehingga banyak perusahaan mengurangi produksi. Hal ini menyebabkan penawaran agregat menurun. Selanjutnya, kebijakan stabilisasi, yang dimana kebijakan stabilisasi adalah upaya pemerintah dalam mengurangi fluktuasi ekonomi agar tetap stabil. Terdiri dari kebijakan fiskal, itunya pajak dan pengeluaran pemerintah, dan kebijakan moneter, suku bunga dan jumlah uang beredar. Kebijakan fiskal ekspansif digunakan saat resesi untuk meningkatkan permintaan agregat. Kebijakan fiskal kontraktif digunakan saat inflasi tinggi untuk menekankan permintaan. Kebijakan moneter ekspansif menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi. Kebijakan moneter kontraktif menaikkan suku bunga untuk menekankan inflasi. Tujuan utamanya adalah menjaga pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas harga. Kebijakan stabilitas merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral untuk menjaga agar perekonomian tetap stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang terlalu ekstrim. Kebijakan ini sangat penting terutama ketika terjadi krisis dan ketidakstabilan ekonomi. Kebijakan stabilisasi terdiri dari dua jenis utama, yaitu kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter, di mana kebijakan fiskal berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dan pajak. Sedangkan dalam kondisi resesi, pemerintah biasanya meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk mendorong permintaan agregat. Sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral melalui pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar. Jika ekonomi lesu, bank sentral akan menurunkan suku bunga agar investasi meningkat. Sebaliknya, jika terjadi inflasi tinggi, suku bunga akan dinaikkan untuk mengurangi permintaan. Kombinasi dari kedua kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah dampak buruk dari fluktuasi ekonomi. Di sini terdapat contoh kasus dari kebijakan stabilisasi. Saat pandemi, pemerintah Indonesia memberikan bantuan sosial dan stimulus ekonomi, sementara Bank Sentral menurunkan suku bunga untuk mendorong pemulihan ekonomi. Selanjutnya itu kesimpulan. Fluktuasi ekonomi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam perekonomian suatu negara. Fluktuasi ini terjadi dalam bentuk siklus bisnis yang terdiri dari fase, ekspansi, dan kontraksi. Dalam memahami fluktuasi ekonomi, penting untuk melihatnya dari berbagai aspek seperti siklus bisnis, horizon waktu, permintaan agregat, dan penawaran agregat. Permintaan agregat dan penawaran agregat menjadi kunci utama dalam menentukan keseimbangan ekonomi. Sementara kebijakan stabilisasi berperan penting dalam menjaga agar fluktuasi tidak terlalu ekstrim. Dengan kebijakan yang tepat, maka pemerintah dapat mengurangi dampak negatif seperti pengangguran dan inflasi. Jadi, secara keseluruhan, fluktuasi ekonomi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Pergerakan naik dan turun dalam aktivitas ekonomi bukanlah sesuatu yang tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti pola tertentu yang dikenal dengan siklus bisnis. Siklus ini mencerminkan dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam negeri seperti konsumsi, investasi, dan kebijakan pemerintah maupun dari luar negeri seperti kondisi ekonomi global, perubahan harga komoditas, hingga krisis internasional. Dalam memahami fluktuasi ekonomi, penting untuk melihat bagaimana fakta-fakta
dalam siklus bisnis menunjukkan bahwa perekonomian selalu bergerak antara fase ekspansi dan juga kontraksi. Pada fase ekspansi, pertumbuhan ekonomi meningkat, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan masyarakat cenderung membaik. Namun, kondisi ini tidak berlangsung selamanya, karena pada titik tertentu ekonomi akan mencapai puncak dan kemudian mengalami penurunan fase resesi. Pada fase resesi, inilah berbagai permasalahan ekonomi mulai muncul, seperti meningkatnya pengangguran, menurunnya produksi, dan melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini terus berlanjut, maka dapat mencapai titik terendah yang disebut dengan depresi. Selain itu, perbedaan antara jangka pendek dan juga jangka panjang dalam makroekonomi juga menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami. Dalam jangka pendek, harga dan upah cenderung kaku sehingga perubahan permintaan agregat dapat berdampak langsung pada output dan tingkat pengangguran. Sedangkan dalam jangka panjang, harga dan upah bersifat fleksibel sehingga perekonomian cenderung kembali ke kondisi keseimbangan penuh. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi dalam jangka pendek membutuhkan penanganan yang berbeda dibanding dengan jangka panjang. Permintaan agregat dan penawaran agregat menjadi dua komponen utama yang dimana menentukan keseimbangan dalam perekonomian. Permintaan agregat mencerminkan total pengeluaran dalam ekonomi, sedangkan penawaran agregat menunjukkan kemampuan produksi suatu negara. Interaksi antara keduanya menentukan tingkat harga dan output yang terjadi di pasar. Perubahan pada salah satu komponen, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, akan menyebabkan pergeseran keseimbangan, yang pada akhirnya memicu fluktuasi ekonomi. Dalam menghadapi fluktuasi tersebut, kebijakan stabilisasi memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah melalui kebijakan fiskal dan bank sentral melalui kebijakan moneter berupa menjaga agar perekonomian tetap berada dalam kondisi yang stabil. Kebijakan fiskal juga dapat dilakukan dengan mengatur pengeluaran dan pajak untuk mempengaruhi permintaan agregat. Sedangkan kebijakan moneter dilakukan dengan mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Jika dilihat dari berbagai contoh kasus seperti krisis ekonomi global maupun pandemi COVID-19, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi ekonomi memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep fluktuasi ekonomi tidak hanya penting bagi pemerintah atau akademisi, tetapi juga masyarakat umum. Dengan demikian, dengan memahami bagaimana perekonomian bergerak, masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi, baik dalam hal konsumsi, investasi, maupun pengambilan keputusan keuangan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa fluktuasi ekonomi adalah bagian alami dari sistem ekonomi yang dinamis. Tantangan utama bukanlah menghilangkan fluktuasi tersebut, melainkan bagaimana mengelola dan mengendalikannya agar tidak menimbulkan dampak yang terlalu besar. Dengan kebijakan yang tepat, koordinasi yang baik antara pemerintah dan juga bank sentral, serta pemahaman yang kuat terhadap kondisi ekonomi, maka stabilitas ekonomi dapat terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan dalam jangka panjang. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Maaf jika ada salah kata atau kurangnya materi pada pembahasan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.